Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharae ya. Di sini saya mau mengungkapkan rasa kekecewaan saya kepada Bang Densu ya, Bang Denny Sumargo. Karena apa? Karena podcast saya nggak tayang gitu ya, nggak ditayangin. Kenapa saya kecewa? Karena saya jauh-jauh datang dari Malangbong ke Jakarta. Terus saya sudah capek-capek menyusun naskah, menghafalkan naskah, dan mengatur strategi, dan ingin menjawab, membalik-balikan tentang isi podcastnya Pak Yai Mim. Itu saya sudah hafalkan, dan si Agel juga sudah saya briefing. Tapi sayang sekali Bang Densu, kenapa Anda tidak menayangkan? Saya pribadi sangat kecewa. Saya Saharae sangat kecewa pada Bang Denny Sumargo. Begitu Bang Densu. Emang saat ini belum ditayang-tayangin? Tolong harap bijaklah ya Bang Densu. Saya ingin podcast ini ditayangkan. Terima kasih. Udah nggak gue naikin, lu ngata-ngatain gue, bawa-bawa bini gue lagi lu. Bilangnya gue cari cuan buat kasih makan anak bini gue pakai uang yang nggak bener gitu maksudnya. Kan udah nggak gue naikin, sama aja dong jadinya. Kenapa bedanya? Mau ketemu Densu yang dulu nih, bro. Jadi kalau gini bedanya ada di mana? Gua kan nggak naikin ngikutin kalian, masih lu serang juga, macem-macem narasi lu. Apa bedanya? Ya gue naikin lah. Naik. Apa? Besok ada podcast yang tadi. Gue naikin besok pagi. Ya, nggak tahu juga kenapa Bang Densu tidak menayangkan si video dari rekan-rekan usaha ini ya. Entah apa alasannya, saya juga tidak tahu. Dan kabar-kabar kemarin itu Bang Densu itu polling ya, pakai polling ini berapa persen gitu ya. Terus hasilnya itu tidak tayang gitu. Yang paling banyak pollingnya tuh yang tidak tayang gitu. Tapi yang nggak tahu alasannya apa. Ya kita tunggu aja kabar-kabarnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua kawan-kawanku yang sudah menonton channel ini dan setia di channel ini ya, terima kasih sudah mendukung ya, terima kasih banget. Tapi yang baru-baru ini jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Subscribe tuh channel gua ya, oke? Oke, di sini mungkin kita akan bahas video mungkin lebih serius ya. Jadi nggak lucu mungkin ya, ini nggak ada lucu-lucunya, oke? Ini yang lagi viral-viralnya nih ya, tentang Pak Yaimin ini sama Sahara ya, Gunung Sahara. Oke, mungkin kita ekspresi serius ya, mode serius gitu. Oke, mungkin langsung aja ya kita bahas videonya. Segitu doang kekuatannya, lemah banget, lemah tak berdaya. Nah, ini salah satu sahabat. Ayo bilang saja aku fitnah. Katakan fitnah, katakan fitnah. Kau kalau lihat bukti yang aku lihat. Aduh, ngakak guling-guling kalian tuh. Ngakak kalian, ngakak guling-guling. Aku aja ngakak sendirilah. Aku aja ketawa sendiri kalian. Lu nggak diajak, mohon maaf. Kalian nggak diajak. Bye-bye. Bye netizen. Nggak bisa, kalian udah tercuci otaknya. Nggak usah memihak ini. Nggak usah memihak Sarah, nggak usah. Nggak usah, kalau nggak mau nggak usah. Kami nggak butuh. Nonton video ini enggak. Tahu tak? Karena dikasih tahu yang betul atau yang salah yang mana juga kalian nggak peduli kan? Kalau nggak mau memihak nggak usah. Memang dikasih tahu pun bandel. Bikin malu, tau nggak kalian tuh orang-orang yang menghujat Sarah itu bikin malu nama Islam, tau nggak? Bawa agama, fitnah-fitnah aku, bilang aku LC.
Kalian mau lakukan yang kalian lakukan. Kalian nggak ada, kalian bikin ada. Netizen sama penggiring opini itu sama atau nggak? Yang satu tukang ngarang cerita, sampai cerita yang di podcast itu keluar semuanya karangan belaka. Terus yang lainnya percaya. Enak banget ya. Jadi seseorang yang kedudukannya tinggi, terus dia ngomong apa, dia ngomong sampah aja orang percaya. Enak banget ya. Pantesan lah orang-orang yang agamanya minoritas tuh nggak nyaman ya di Indonesia. Terasa banget sekarang. Bawa-bawa Aku agama. yang sama-sama mayoritas sama orang Indonesia aja, agamanya sama aja. Kerasa banget. Aku tak mau bilang IQ jongkok atau apa ya, tapi nyatanya emang gitu. Makin tinggi kedudukan agamanya, makin percaya dia sama hoax yang dikeluarkan itu. Mentang-mentang yang ngomong itu gak tahu tau. Yang ngomong tuh hantu belau. Pokoknya siapa yang tidak memihak hantu belau itu dimusuhi. Walaupun dia bukan LC, dia di LC kan, pokoknya harus jadi LC lah. Enak aja. Gak usah aku sama Sarah jadi LC deh. Mama kalian jadi LC aja deh. Mama kalian LC, kakak kalian LC, nenek moyang kalian LC. Mau? Dibilang kayak gitu kalau nggak LC. Kalian bilang aku sama Sarah LC. Kalau kami beneran LC nggak apa-apa. Kalian bilang kami LC. Masalahnya kami nggak LC. Lagi pula kenapa memang kalau sama-sama kawan-kawan LC itu? Kawan-kawan LC itu dia bukannya menjahati kalian, dia tuh cari duit. Emang apa salah mereka ke kalian sampai kalian LC? Kecuali dia ngambil laki kalian. Itu pun laki kalian pasti yang menuju ke LC, bukan LC itu yang ngejar-ngejar laki kalian. Dan tahu LC itu ada tempatnya dia. Ada tempatnya dia itu LC itu, bukan sembarangan nangkring di mana jadi LC itu. LC itu lebih mulia daripada mulut kalian, tau gak sih kalian? Bawa-bawa agama, bilang ini itu. Sok-sok bawa nggak usah bawa-bawa agama. Intinya LC itu lebih mulia daripada kalian, tau gak? Kalau kalian tuh orang gak LC, kalian LC kan, nah itu kalian tuh lebih haram daripada LC, tau gak sih? Mulut kalian tuh haram bejadah, tau gak sih? Mulut lu yang jadah. Enak-enak aja bilang orang LC. Nah sekarang gini aja deh, persatuan LC se-Indonesia. Kalau iya kami LC sayang, bantu dong ini teman-teman LC kita. Ada satu teman LC kita yang dihujat sama netizen ini, tolong. Jadi yang dicuci otak tuh siapa? Ya lu. Aduh. Ya, lanjut dah, next lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terkait video saya yang di-repost di akun The Myth Is Back dan The Cat Warrior Indonesia, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas statement yang saya keluarkan dengan mendudukan bahwa agama mayoritas adalah agama dengan IQ jongkok. Adapun statement tersebut saya keluarkan dikarenakan kekesalan saya terhadap beberapa oknum yang menyatakan bahwa saya adalah LC, padahal saya dan keluarga saya dibesarkan di lingkungan agama yang sangat baik sampai hari ini. Untuk permasalahan sahabat kami yang saat ini sedang bergulir dan ramai di sosial media, kami akan fokus kepada pelaporan kepolisian dan barang bukti tidak akan kami up di sosial media. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya bisa mengawal proses tersebut dengan baik dan sabar. Saya akhiri video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, ujung-ujungnya ya kayak gini. Klarifikasi, minta maaf, ya kan? Ya, yang kayak gini tuh, aduh, alah, ampun. Gus moal balik, mana mah. Ada video apa? Dia nggak mau minta maaf katanya kayak gitu. Aku dengan kesadaran penuh mengatakan bahwa aku tidak mau minta maaf sama Imin. Aku tidak mau minta maaf kepada pelaku percobaan pencabulan. Kayak gitu udah ini ya. Jelas ya. Cuci otaknya nih kayak gitu. Sampai situ aja jelas ya. Ya aku nggak mau minta maaf. Terserah kalian netizen. Ya udah kalau nggak mau minta maaf ya udah. Lanjutkan. Lu sendiri nanti yang ngerasain. Sama Imin. Dan netizen ini dia itu terframing oleh selebgram idola mereka masing-masing. Jadi apapun pola pikir selebgram itu, ya dia akan ngikut itu. Aku jelasin kebenarannya juga mereka nggak akan denger, mereka akan tutup kuping.
udah ya, aku berangkat kerja dulu. Netizen jangan cari-cari aku dulu, aku kerja dulu ya, nanti balik kerja aku ladenin ya. Bye. Kan nggak, aduh, nggak pikir gitu, pikir mbak ya. Kalau ngomong tuh pikir gitu. Sengaja aku private biar kalian kesel. Dan ini kelakuan orang-orang kayak gini. Hujan Soal lagi, hujan nantangin lagi. gitu. Nggak kena mental. Nggak kena mental. Bentar lagi juga lu bakal kena mental ya. Camkan tuh omongan gua. Pasti itu. Biasanya pengusiran itu kan tidak ada, Mbak. Tapi pada saat beliau minta surat pindah permohonan Ini ketua pindah RT-nya. dari warga Karangbesuki pindah ke Pulau Waru, minta setelah maghrib itu di musola. Saya tolak. Kita nggak ngusir, kita hanya melihat dari warga ini, beliau tuh nggak mau lah beliau tinggal di sini untuk masuk menjadi warga sini. Karena beliau tuh bukan warga, belum menjadi warga tetapnya, belum penduduknya di tempat kami itu. Ya dengan statement itu, ini kan dari 25 yang ada di situ. Itu memang di dalam forum itu, udah ini kita dengan keresahan seperti ini, kita coba membayangkan di rumah tangga yang sudah dengan resahnya setiap saat seperti itu, spontan ada. Nah, dengan statement seperti pernyataan itu, ketika beliau datang, saya tunjukkan ini. Belum saya kasih memang, tanggal 7 baru dikasihkan sekitar tanggal 22. Dengan harapan mungkin ada perubahan-perubahan lah. Gitu. Dengan mediasi yang sudah kita ajak berkali-kali itu. Berkali-kali itu begini, saya tidak kurang-kurang mesti ngajak beliau. Karena di dalam screenshotnya beliau ingin, dan di dalam yang dikirim ke grup itu, dia ingin sebenarnya hidupnya harus damai. Saya siap memfasilitasi sebagai RT. Siap, gimana caranya saya untuk... Kalian percaya sama Pak RT-nya ini? Ya. Kalianlah yang nilai sendiri ya. Didik tidak pantas RT untuk RW. menunjukkan minum-minuman keras di tempat umum, juga menunjukkan auratnya. Nah, maka di suatu warga pun memberikan aspirasi, sehingga di situ terjadilah penolakan warga untuk menerima yang bersangkutan pindah ke lingkungan kami. Jadi tujuan kami di sini hanya melindungi warga yang selama ini kondusif, tapi dengan kehadiran yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan September ini kalau terjadi kegaduhan, itu yang tidak diinginkan warga. Warga inginnya lingkungan tetap kondusif, tetap rukun, dan itu memang selama ini sudah terjadi di lingkungan kami. Menurut gua itu sebaiknya ya kalau RT RW itu ya seorang pemimpin ini ya, maksudnya pemimpin warga itu ya, harusnya tuh lebih mengerti gitu, lebih mengerti tentang kasus-kasus seperti ini ya. Harusnya tuh mereka tuh cari dulu gitu, buktinya tuh gimana gitu ya. Jangan sepihak ya, jangan dengar mulut dari Cahara doang gitu kan. Nggak bisa kayak gitu Pak. Jadi semuanya itu harus perlu bukti ya. Harus gitu. Aduh. Oh ini sedang ini ya, podcast di channelnya Pak KDM ya. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya beliau datang dari pengajian karena pakai sarung lengkap ya, Pak. Oh sama buktinya. Jam 2 atau sekitar 2.30 kurang lebih karena mendekati subuh. Beliau tiba-tiba mengkelas-kelas mendekat sambil digas. Udah membalik faktakan ini ya, apa cerita ya. Tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat saya jengkel, belum membuat saya jengkel. Kemudian tiba-tiba istrinya menelpon, ayo bangun Sarah, bangun, ini kami nggak bisa masuk ke dalam ini, nggak bisa masuk ke rumah. Saya kaget Pak, karena posisi saya tidur, kemudian driver saya tidur di luar, kan tidak ada yang tidur di dalam. Itu saya kaget.
Kemudian beliau bilang, ayo cepetan bangun, nanti suami saya murka. Wah, bahasa murka ini bagi saya terlalu tinggi kan. Bagi saya sebagai orang awam, bukan orang tasawuf. Dari situ saya kayak, sabar. Yang buat saya lama untuk keluar rumah, karena saya harus memasang softland, kemudian nyari kacamata, Pak. Karena saya nggak bisa jalan, sekarang saya tidak bisa melihat. Kemudian beliau itu, Yaimin, langsung ke gazebo saya, membangunkan anak-anak atau tidak saya kurang paham, tapi menurut anak-anak dibangunkan tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh yang ada di podcast. Kemudian Pak, beliau, Nah, jadi di podcastnya Pak KDM ini, dia tuh sepertinya membalikan fakta gitu ya. Ya kan? Setelah podcast di Bang Densu gitu. Ya beginilah. Menurut kalian tuh kayak gimana guys? Orang macam kayak gini tuh ya. Kalian lebih paham lah. Dia tuh sedang membalikan fakta gitu. Sedang maksudnya sedang membela diri dengan kesalahan-kesalahannya gitu. Nah ini versi Fitri Sahara ngakunya digeruduk. Padahal bukan ngegeruduk ya. Ini versi si Pak Yaiminnya ya. Nah, jadi di versi si Sahara ini, jadi seolah-olah si Pak Yaimin itu sedang menggeruduk ya, mengerahkan massa itu, padahal enggak. Jadi menurut ceritanya itu Pak Yaimin ini sedang mungkin mengadakan les ya, mungkin les kuliahan gitu. Dan dia tuh mengaku di sebelah rumahnya tuh ya si Sahara ini nyetel musik gitu, nyetel musik dangdut. Saya terpaksa cerita sendiri. Kenapa saya ingin membebaskan Ada tanah pemain ini? baru dalam drama. Oleh karena awal mula Pak Sofwan, ini tanah orang Bali curhat ke saya. Oh, ini dari ini mau ditarik HP-nya kepada Pak Yaimin pemiliknya, sehingga nggak punya parkir. Baik Pak, saya akan hubungi ini. Kalau bisa saya beli atau saya sewa untuk parkirnya Pak Sofwan. Saya ingin berbaik. Ya. Kan sampean bilangnya ke saya Oh banyak banget itu masanya si Sahara ini ya. Gara-gara satu orang ini. Sampean udah bilang, ayo Pak, ini terus sampean juga ngeklaimkan ke saya. Kasih 1 juta buat bersih-bersih wis pakaian Pak, separuh buat parkir karena ini udah dibeli. Separuhnya nanti buat saya nggak selesai. Ini, buat Ini lagi memperdebatkan ini ya, tanah wakaf itu. Iya enggak, saya nggak mungkin bohong, saya masih waras. Saya jawab ya. Loh, nah, Saya kalau jawab iya sekarang, saya terus jawab apa ya. lagi? Ya. Terus apa lagi sekarang? Dengar. Saya sudah mendengar. Ya. Apa lagi? Apa ini? Saya dari kemarin sampean buat video-video saya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya ya itu ya. Nah, awal-awal permasalahan tuh seperti ini ya. Ini awal-awalnya dari apa ya, fitnah-fitnahan kayak gini tuh, ya awal-awalnya dari sinilah. Ada juga sih yang lebih besar lagi. Nanti mungkin ada videonya. Kondisi rumah Yaimin setelah dipersekusi oleh Sahara CS. Pekerja Yaimin juga dipengaruhi untuk tidak menolong. Gila loh ini ya, asli. Pengaruhnya tuh besar banget. Mungkin apa ya? Pekerjanya si Pak Yaimin ini takut mungkin ya, makanya tidak membantu. Ini dari rekaman HP istrinya mungkin ya. Imam Muslimin namanya. Namanya Muhammad Imam Muslimin. Sakit aku. Katanya mau gotong di rumah sakit, bawa ke kuburan aja enggak sih? Mas Heru, Mas Heru. Mas, jangan ya. tolong ambilkan mobilnya, Mas. Tolong ambilkan mobilnya.
dia dipanggil polisi terserah. Kalau dosa yang menanggung. Gila ya, fitnah kayak gini gila ya, asli. Ini tuh belum dajjal guys, apalagi nanti kalau dajjal yang fitnah gitu. Ini cuma satu orang loh padahal. Satu orang cewek gitu. Bisa mengerahkan massa gitu ya. Kamu yang maunya apa? Aku nggak mau apa-apa kok. Nggak mau apa-apa, tapi kau ganggu aku terus. Aku nggak ganggu kamu. Nggak ganggu kamu, tiap hari kau keluar-keluar. Lagi kau nyapu apa? Nyapu rezekiku? Hah? Ya. Ya aku nyapu untuk diriku sendiri. Nyapu untuk dirimu sendiri. Aku ada bukti, Ros. Mampus, gak tenang hidup kamu buat. Ini pasca penyerangan gitu ya. Penyerangan ke rumah Pak Yamin. Sampai segininya loh asli. Oke, mungkin ini guys, menurut kalian tuh kayak gimana nih kayak gini nih? Ya, kalian lebih paham lah. Lebih paham pasti. Kalau menurut gua ya udah keterlaluan lah seperti ini mah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Gue nggak percaya sama sekali dengan si Sahara and the gang ya. Kenapa? Ini kan dia menunjukkan katanya ada video yang gini-gini yang dikirimkan Yaimim, kegiatan beliau dengan istrinya dikirimkan ke Sahara. Permasalahannya kenapa sampai Yaimim mengirimkan itu? Apakah kau menggoda dia? Atau apakah kau berbicara apa? Komunikasi apa yang kau bangun dengan Yaimim? Nah. Kenapa kau seorang wanita punya nomor telepon tetanggamu yang laki-laki? Kenapa nggak kau punya nomor telepon bininya Yaimim aja? Betul, dan komunikasinya, etika kau aja udah nggak benar, ya. Nah. Tapi sumpah demi apapun gue nggak percaya banget sama si Sahara. Kalian percaya nggak sama dia guys? Kayak aneh. Dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya pegang video. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, sudah bukti. Mohon izin, Ya. sebenarnya ini bukti bahwa memang ini agak sedikit menyimpang. Mm-mm. Kami praktikkan. Tapi nggak pun tentu agak sedikit. Apa itu? Jangan nggak maksudnya. Saya nggak pernah lihat yang gitu. Nggak maksud saya. Kami datang ke sini ini tidak hanya berdasarkan asumsi dan narasi bahwa kami benar-benar ingin membawa bukti bahwa ini orang agak sedikit problematik. Ya baik ya, kita sudah ketemu. Mudah-mudahan seluruh masalah. Ayolah, orang-orang sehat tuh udah banyak, nggak bisa termakan sebodoh itu gitu. Pasti semuanya tuh udah tahu akal bulus lu gitu. Nggak masuk akal ya. Kenapa kasus ini menjadi menarik untuk dibahas? Karena ternyata diketahui ada katanya kesepakatan warga RT dan RW yang intinya meminta supaya Yaimin ini meninggalkan lokasi perumahan mereka, dan dianggap bahwa Yaimin ini bukanlah warga di kelurahan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, di satu sisi Wali Kota Malang kemudian memerintahkan dan meminta supaya persoalan ini dilakukan mediasi. Dan pihak dari Yaimin menolak dengan tegas upaya mediasi ini karena dianggap sudah tidak perlu dilakukan dan sudah ada laporan, sehingga silahkan diselesaikan secara hukum saja. Jadi teman-teman sekalian, ada memang yang menarik dalam perkara ini. Kenapa? Saya sempat melihat videonya bahwa pada saat ini Yaimin ini masih berstatus sebagai dosen. Kemudian ada penggiringan opini atau video-video yang disampaikan oleh Sahara ini bahwa Yaimin ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Kemudian si Sahara juga menuduh bahwa Yaimin ini menggerakkan mahasiswanya untuk membuli dia, untuk menyerang dia guna menutupi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Yaimin ini terhadap dirinya. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman sekalian, saya melihat bahwa Sahara ini kan sudah melaporkan Yaimin ke kepolisian. Tetapi yang menarik nih teman-teman sekalian, justru laporan pelecehan seksualnya itu tidak ada. Sahara ini hanya melaporkan dugaan tindak pidana pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27 junto pasal 45 ini pasti soal pencemaran juga. Artinya apa? Dugaan tindak pidana pelecehan yang dituduhkan oleh Sahara ini justru tidak dilaporkan. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, kalau memang betul sejak awal Yaimin ini melakukan pelecehan terhadap Sahara, seharusnya yang dilaporkan pertama sekali itu adalah dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan soal tindak pidana pencemarannya. Kalaupun dianggap terjadi pencemaran, justru yang menarik untuk kita diskusikan di sini, yang menyebarkan video itu di media sosial adalah Sahara terlebih dahulu. Setelah disebarkan, kemudian dari pihak dari Yaimin, yakni istrinya, berusaha mengimbangi dengan memposting kembali. Artinya apa? Kalau itu dianggap sebagai tindak pidana pencemaran, maka harus didudukkan dulu porsinya. Apakah tindakan Yaimin ini dia memposting terlebih dahulu, atau justru si Sahara yang memposting terlebih dahulu? Kalau saya melihat di dalam pasal 310 ayat 3 itu disebutkan bukanlah suatu pencemaran ketika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri. Nah, di sini posisi Yaimin maupun istrinya ketika dia memposting sebaliknya itu bukan dalam konteks untuk melakukan pencemaran, tetapi dalam konteks untuk membela dirinya karena ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Sahara. Dia menuduh bahwa Yaimin melakukan pelecehan, dia menuduh bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk
menutupi pelecehan yang dilakukan oleh Yamin itu bukanlah tindakan pencemaran, tetapi tindakan membela diri, sehingga mengacu kepada ketentuan pasal 310 ayat 3 tindakan Yamin ini bukanlah tindakan pencemaran. Bahkan di dalam ketentuan pasal 45 ayat 4 maupun ayat 5 itu sudah diatur bahwa bukan suatu pencemaran juga ketika dilakukan untuk pembelaan diri. Jadi menurut hemat saya, menurut pandangan saya, tindakan Sahara untuk melaporkan Yamin ini berdasarkan dugaan tindak pidana pencemaran ini tidak tepat dan keliru. Karena justru perbuatan si Sahara lah yang memenuhi ketentuan pencemaran. Dialah yang memframing, yang menuduh Yamin melakukan pelecehan. Tetapi di satu sisi justru tuduhan pelecehan ini dia tidak laporkan ke kepolisian. Ini semakin memperkuat dugaan saya, ya, tindak pidana pelecehannya itu tidak pernah terjadi. Kalau tindak pidana pelecehannya itu pernah terjadi, saya yakin dalam kesempatan pertama membuat laporan polisi seharusnya yang dilaporkan itu adalah tindak pidana pelecehannya, dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan tindak pidana pencemaran. Dan saya mendukung langkah Yamin melaporkan kembali, melaporkan sebaliknya. Yamin berdasarkan informasi yang kita terima, yang kita baca di media maupun rilis dari penasihat hukumnya menyatakan bahwa sudah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran juga ya teman-teman, baik di 310 maupun ketentuan Undang-Undang ITE 45 ayat 5, 45 ayat 4. Selain itu juga digunakan ketentuan pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP maupun pasal 16. Nah, jadi sekarang itu Pak Yamin itu sudah mempunyai lawyer ya, dan kabar-kabar tuh sudah melaporkan balik si Sahara ini ya. Ya mungkin ini bakal panjang ya. Bakal panjang nih kasusnya pasti. Jadi banyak dicariin netizen kamu itu dia. Nah, ini si siapa sih Agil tuh? Nih. Ada apa sih netizen? Jadi bukan saya yang akan menjelaskan, dia Wih, yang mukanya akan santai bener nanti ya. Nanti kalau podcastnya udah tayang, tonton sampai selesai. Harus kita objektif. Kayak nggak ada beban gitu. Udahlah, kebenaran ini bukan jalannya. Sing tenang. Agil dicari. Ya, siap-siap aja ya. Ya, jangan berpikir, jangan menuduh tanpa bukti gitu. Pokoknya Agil ini baik bukti. Apa Agil ini dia kartu as ibaratnya, kartu as dia ini sebenarnya. Apa? Kapan saya dengerin ya? Dengerin. Saya nyabuli kamu. Subhanallah, ya. Bagaimana perasaan mereka kalau kiainya cap? Coba. Iya, ngerti. Kalau kiainya itu betul-betul melakukan cap. Kalau mereka percaya, apa perasaan mereka? Dan murid-murid, mahasiswa juga pada saat itu mendapatkan video-video itu. Iya. Dan dampaknya ke mereka juga. Dampaknya apa? Iya. Saya datang ke kelas itu tidak ada satu pun mahasiswa yang hadir. Saya sebagai dosen loh, Iya, Mas. iya. Mereka. Saya dosen loh, Mas. Iya. Saya datang di situ tuh satu pun saya WA nggak ada yang jawab. Ternyata apa? Semua dihubungi oleh orang tua mereka. Jangan mau diajar oleh Yaimim, dosen cap. Ayo, apa? Dengerin. Nah, ini yang dikatakan pelecehan si Sahara ini ya. Aduh, sampai si Pak Yamin ini difitnah di depan mahasiswanya ya, murid-muridnya gitu. Ya ampun. Kemarin ngucilin yang imim se-RT, sekarang dikucilkan se-Indonesia. Enggak masalah. Itu kan dia kepancing. Jangan muncul. Enggak masalah. Ini anak nggak bisa Oke, belum. gitu kan. Model begitu ya akhirnya orang lagi mulai ya. Gitu kan, nggak bisa dipancing gitu. Dengan ilmu Yamin yang lebih tinggi. Ini temennya nih. Ilmu silat. Gimana? Lagi live aku. Belum. Nih. Bukan nggak masalah. Jadi masalah. CCTV lihat aja pakai ntar. pakaian minim. CCTV yang mana? Yang disebar sama akun Yohanes itu. Pakai AI. Apa sih kalian ini? Cok ngomong aneh. Mantan LC di mana? Foto-foto LC yang pink itu. Ya masa sih kalian percaya kayak gitu? Kenalin Pak Yono dong biar dapat 650 juta cuma-cuma. Pak Yono kena. Masa sekarang lagi tren istri tersabar istri Pak Yono. Istri tersabar istri. Kasihan Pak Yono ini. Gara-gara minjemin sertifikat buat bahan bukti. Dibilangnya ngasih kontrakan gratis. Setelah si Sahara melakukan semua tuduhan ini ya,
masih ada aja awak lagi tinggi pesen kayak gini. tiket ya. Semoga nasib apa tadi itu? Bapak. Iyalah, itu kan itu salah yang itu. Kalau ada kasus pencabulan dilaporin dugong, bukan keluar-keluar. Iya, dilaporin kasusnya. Dari kasus pencabulan itulah sebenarnya terinspirasi bahasa dugong itu loh guys. Dah enak gua lihatnya, enak asli. Udah lanjut dulu, lanjut dah. Oke guys, kawan-kawan semuanya, yang lebih jelas kalian lihat aja di channelnya Bang Densu ya, biar lebih jelas gitu mengenai penjelasan si Pak Yaimin ini ya. Kalian pasti paham lah siapa yang salah, siapa yang benar, pasti kalian paham banget. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga saja kalian sehat-sehat dan tidak mendapatkan musibah seperti ini ya. Sepertinya menyeramkan banget gitu ya kalau kedapatan masalah kayak gini gitu. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, thank you.